Kenapa aku balik ke Indonesia setelah 10 tahun tinggal di Jerman? Mungkin itu pertanyaan yang banyak orang tanyakan ya. Kenapa Evan Haidar setelah sukses membangun dirinya di Jerman setelah 10 tahun, ya kan? Aku lulus SMA, pindah ke Jerman, terus S1 di sana, sambil lulus kuliah, telah membangun karir juga, kerja di Samsung, Volkswagen Group, Tesla, bahkan yang terakhir, tapi malah memutuskan untuk resign dan pulang kembali ke Indonesia. Mungkin bagi banyak orang itu terdengar aneh ya. Apalagi sebetulnya aku kemarin itu punya kesempatan untuk bikin PR, tapi aku memutuskan untuk nggak ngambil itu dan tetap pengen balik ke Indonesia. Jadi kita bahas di video ini. Tapi sebelum kita mulai, kita bahas dulu nih, kenapa dulu aku pengen ke Jerman. Jadi seperti yang kalian tahu, aku berasal dari Gresik, kota kecil di Jawa Timur, yang mana itu di sebelahnya Surabaya ya. Lahir di Gresik itu ngebuat aku pengen ngelihat dunia. Dari kecil kan ngelihat kayak gimana sih luar negeri itu, ya kan. Kalau lihat film Hollywood dan lain-lain itu kayak ngebikin aku pengen banget gitu rasanya suatu saat bisa tinggal di luar negeri. Dan pada waktu itu aku belum pernah keluar negeri sama sekali ya. Jujur aku nggak inget aku pernah naik pesawat bahkan ya atau enggak. Cuman dari kecil itu aku pengen banget bisa punya kesempatan buat tinggal ke luar negeri. Dan akhirnya begitu kesempatan itu datang, jadi setelah lulus SMA, orang tua aku support buat aku berangkat ke Jerman ya kan. Yang mana itu kita bukan dari keluarga kaya ya. Ayahku seorang karyawan guys. Akhirnya aku ambil itu karena aku pengen membangun hidup dulu gitu di situ. Jadi aku fokus gimana caranya bisa kuliah di situ, lulus juga sampai akhirnya bikin karir. Aku juga pengen buktiin diri juga kalau oh ya aku bisa kok. Jadi waktu itu rasanya tuh kayak punya mimpi besar gitu. Yang mana sebenarnya agak gambling juga kayak bisa nggak sih aku beneran berangkat ke Jerman. Dan waktu itu kayak nggak nyangka juga sih. Cuman akhirnya ternyata bisa guys. Jadi aku ngerasa kalau dari sisi itu udah terpenuhi ya. Aku ngerasa kayak oh ya mimpiku udah terwujud. Terus apa yang aku inginkan juga udah tercapai. Dan di situ justru aku ngerasa banyak banget pelajaran yang aku nggak ekspektasiin sebelumnya gitu. Jadi di situ ternyata aku belajar banyak banget supaya bisa mandiri ya kan. Aku di situ sering gagal juga dalam banyak hal nih. Karena ternyata hidup di Jerman itu beneran melatih kemandirian ya, apalagi jauh dari rumah gitu kan, mengalami kesepian, penolakan, depresi. Tapi dari situ juga aku belajar untuk menjadi lebih baik dan itu yang aku merasa bersyukur banget. Aku yang menjadi diriku sekarang saat ini ya karena masa-masa seperti itu di Jerman sampai akhirnya kerja di Tesla. Cuman at the same time aku juga ngerasa kalau mimpiku itu berubah guys. Jadi gini, memang betul waktu itu yang aku impikan adalah bisa lulus kuliah hingga kerja di Jerman. Dan pada waktu itu kalau kalian tanya aku ya, apalagi kalau masih di tahun-tahun pertama di Jerman tuh, ada bahkan waktu itu orang yang nanya aku, dia bule gitu, terus kayak, kamu rencananya gimana? Mau balik ke Indonesia kah suatu saat? Atau bakal stay di Jerman? Pada saat itu, aku ngejawab dengan tegas kalau, no, aku nggak akan balik ke Indonesia, aku pengen tinggal di Jerman gitu, karena aku ngerasa aku suka banget di sini. Tapi guys, setelah beberapa tahun tinggal di situ, ada satu kejadian yang ngebuat aku ngerasa, wow, ini menarik banget gitu. Setelah beberapa tahun aku tinggal di sana, aku ngerasa kalau ternyata tinggal di Jerman itu nggak cuma enaknya aja, tapi juga ada banyak harga yang harus dibayar. Mungkin menurutku ya, kalau kalian ngeliatnya dari Indonesia, itu mungkin kayak kesannya, oh ya tinggal di luar negeri itu pasti enak gitu. Gajinya gede, ya kan, kotanya teratur, infrastruktur bagus. Tapi pada realitanya, hidup di luar negeri itu nggak mudah guys. Dan yang pasti banyak pengorbanannya. Kalau waktu itu aku masih punya ambisi yang sangat tinggi sekali. Aku masih pengen mengejar studi, aku masih pengen membangun karir, aku masih pengen punya dapat achievements gitu kan. Yes, memang waktu itu yang aku cari. Dan aku ngerasa aku udah dapat semua itu gitu. Tapi at the same time, suatu saat aku ngerasa kayak, oh tinggal di luar negeri itu sendirian banget loh rasanya. Kalau awal-awal yang kita masih muda mungkin kita ngerasa oh ya seneng nih kayak jauh dari orang tua, jauh dari keluarga gitu. Tapi at some point aku ngerasa kayak selama ini aku tinggal di Jerman dan aku ketemu orang tua aku setahun sekali ya. Tapi tiap kali aku ketemu mereka itu aku ngerasa kayak wow, orang tua aku udah tambah tua. Ibuku udah ubanan sekarang. Ayahku udah fisiknya nggak kayak yang dulu lagi. Adik-adikku udah pada gede sekarang semuanya. Tiap tahun aku pulang guys, itu aku ngerasa ada rasa sedih banget sebetulnya. Karena tiap kali aku pulang, adikku yang paling kecil itu waktu aku cabut ke Jerman, dia masih SMP atau SMA, aku lupa, SMP. Tapi tiap tahun dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sampai sekarang dia udah lebih tinggi dari aku. Dia sekarang udah di kuliah, tengah-tengah gitu lah. Dan aku ngelewatin semua masa itu gitu. Aku ngelewatin banyak banget events penting di keluarga. Ada nikahan saudara, nikahan teman-teman juga. Terus ada lagi kayak adikku lulus, adikku wisuda, acara keluarga apapun itu aku selalu terlewat gitu. Lebaran pun aku nggak pernah
kumpul ya dalam 10 tahun ini. Mungkin pernah 1 kali doang waktu awal, tapi setelah itu kayak ya susah karena liburan kuliah waktu itu ya summer atau enggak waktu winter. Banyak banget momen penting itu aku lewatkan karena aku jauh banget di sana. Dan itu yang membuat aku ngerasa kayak wow, dalam hidup ini sebenarnya apa sih yang dicari gitu. Memang betul, aku bersyukur banget ya kayak yang aku impikan waktu itu udah tercapai. Tapi setelah mendapatkan semua itu, hal-hal seperti itu mulai terasa guys, kayak dalam hidup itu apa sih arti hidup, kayak hal-hal yang beneran yang real gitu, yang nyata gitu. Jadi itu salah satu faktor. Habis itu juga masalah kultur dan budaya ya. Waktu aku masih muda itu beneran ngerasa kayak oh ya bebas banget nih hidup di sini ya kan. Kayak nggak ada yang ngatur gitu. Orang nggak peduli, semuanya individu. Senang banget. Tapi semakin berjalannya umur, values yang aku punya itu berubah juga. Jadi kalau dulu aku lebih nge-value freedom mungkin, atau aku lebih nge-value apa ya itu ya, pencarian jati diri mungkin ya bisa dibilang ya. Tapi kebebasan itu adalah hal yang penting banget buat aku. Dan setelah ngerasain semua itu ya kan di Jerman, kalau kalian tahu ya Berlin, apalagi aku tinggal di Berlin, itu kan bebas banget. Jujur agak ngeri sebetulnya karena dunia malam dan lain-lainnya itu kayak wah liar lah. Dan setelah ngerasain itu beberapa tahun, yang awalnya mungkin aku kayak oh ya ini aku suka banget, tapi setelah beberapa tahun aku kayak makin nyadar, mungkin kayak fase quarter life mungkin ya, aku jadi ngerasa kayak oh oke, sebetulnya ini bukan diri aku loh kayak gitu. Kayak values yang aku punya itu apa sih sebagai diriku, sebagai Evan Haider. Dan ternyata itu kejawab setelah beberapa tahun guys di situ. Mungkin itu bagian dari proses pendewasaan ya. Tapi ternyata hal yang aku values adalah keluarga. Habis itu lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif ini maksudnya apa? Bukan berarti Jerman itu jelek ya. Tapi gini guys, aku ngerasa di Berlin itu cocok banget buat anak muda. Tapi untuk orang-orang yang mau berkeluarga itu aku rasa itu kurang ideal. Karena di Berlin itu, ini mungkin susah untuk dijelaskan lebih detailnya. Mungkin ini bisa aku jelasin di video berikutnya. Tapi kalau kalian tinggal di Berlin, kalian pasti tahu lah. Kenapa? Karena jujur aja Berlin itu bukan kota yang mungkin bisa dibilang kids friendly ya. Atau dalam artian untuk membesarkan anak, aku rasa Berlin itu bukan tempatnya. Dan aku rasa Indonesia itu seperti itu guys. Jadi Indonesia itu aku ngerasa kayak orang-orangnya ramah-ramah. Orang-orang suka anak kecil. Dan values itulah yang aku cari. Jadi values kekeluargaan, values apa ya, gotong royong. Itu aku jauh lebih apresiasi setelah aku makin dewasa. Dan itu kan nggak bisa ditemukan di Jerman gitu. Di Indonesia orangnya ramah banget. Terus kayak bikin teman itu gampang banget gitu. Dan teman-teman yang real ya, aku ngerasa kayak nggak tahu deh di Jerman itu kayak temen itu datang dan pergi karena emang Berlin itu kota yang ya banyak banget orang datang tapi cuma berapa saat habis itu orang pergi. Itu salah satu faktor lainnya. Dan juga masalah spiritualitas ya kan, di Jerman itu kayak oke, orang-orangnya nggak percaya Tuhan. Aku nggak bilang semua orang kayak gitu, tapi susah istilahnya Kak untuk membesarkan keluarga dengan values yang positif. Aku rasa izin itu menurutku ya. Terus habis itu juga cuaca guys, nih kayak gini nih, siang-siang sore-sore bisa dengan santai ya kan, pakai kaos aja keluar. Mungkin hal-hal kayak gitu itu kayak susah untuk diapresiasi kalau kita tinggal di Indonesia, karena jujur memang panas banget di Indonesia kan. Dan kalau nggak pernah tinggal di negara 4 musim pasti kita juga pengen ngerasain kayak enak deh punya salju gitu, enak deh punya winter. Setidaknya ganti-ganti deh, karena panas terus juga ya pasti ngeselin juga lama-lama ya kan. Tapi setelah ngerasain tinggal di negara 4 musim, ternyata 4 musim itu nggak enak guys. Ada momen-momen enaknya, jadi kayak mungkin dalam berapa hari, berapa minggu dalam setahun gitu ya. Tapi begitu winter itu tiba, wah itu jujur nggak enak banget guys. Jadi mungkin kalau buat aku pribadi, dan ini banyak banget yang ngerasain juga, kalau ternyata winter itu cuma indah kalau dilihat, tapi buat dirasain itu ternyata nggak enak, ribet, dan susah banget guys. Belum lagi kayak jarang kena matahari, itu ngaruh banget loh, kena mental health. Dan itu jadi salah satu faktor besar juga ya guys sebetulnya. Itulah kenapa orang-orang bule kayak suka banget ke Indonesia, suka banget ke Bali buat cari matahari. Karena mereka bener-bener apresiasi sinar matahari guys. Karena emang seindah itu ya. Nggak tahu deh, kayak kurang matahari itu bisa beneran bikin mental health jatuh gitu. Ada kan namanya winter depression. Kalau kalian tinggal di negara 4 musim pasti tahu deh rasanya. Itu juga salah satu faktor. Terus juga faktor berikutnya adalah setelah aku mengejar karir, itu ternyata aku nyadar kalau aku nggak pengen jadi karyawan selamanya. Apakah berarti karyawan itu jelek? Apakah kerja 9 to 5 itu jelek? Nggak juga. Malah aku ngerasa lebih bagus buat awal-awal karir ya, apalagi kalau masih memulai cari duit gitu misal. Itu malah lebih bagus kerja di orang dulu, aku rasa. Kenapa? Karena dengan begitu kalian bisa dapat work ethics-nya kayak gimana, disiplinnya kayak gimana. Kalian bisa belajar ke orang lain. Kalian bisa ngerti kayak sistemnya itu kayak gimana. Dan menurutku itu penting banget guys. Dan setelah kerja beberapa tahun,
di korporat ya apalagi, itu aku jadi nyadar kalau ternyata mau kerja di perusahaan sebesar apapun, sebergengsi apapun, kalau dalam kasus ini kan aku terakhir kerja di Tesla, itu ya ujung-ujungnya kita juga karyawan juga gitu. Yang nggak ada salahnya juga, ada orang yang lebih suka jadi karyawan, dan ada yang prefer buat jadi pebisnis gitu misal. Karena gini, ada orang yang ngerasa mereka lebih suka kalau mereka bangun tidur, terus mereka berangkat ke kantor, terus mereka dikasih tahu nih, kamu harus gini 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 nih, tugasmu gini nih. Oke, mereka ngerasa itu lebih aman, karena mungkin mereka mengejar stability, dan mereka suka dengan itu. Dan itu bagus gitu, maksudnya kalau kalian orang tipe yang seperti itu bagus. Tapi buat aku pribadi, aku ngerasa kayaknya aku pengen bisa sesuatu yang lebih kreatif deh. Kayak aku pengen sesuatu yang bisa mengoptimalkan minat dan bakatku deh, yang mana itu aku rasa nggak bisa didapetin kalau aku kerja di orang lain. Dan itulah yang makin tahun itu makin kerasa guys. Meskipun aku ada di posisi yang aku penginkan waktu itu, aku pengen banget kejar karirku di HR ya kan, dan aku bisa berhasil masuk ke situ, bangun karir sampai terakhir posisiku kan sebagai HR specialist. Jadi udah bukan admin lagi, udah bukan generalist lagi, tapi aku udah masuk spesialis. Tapi di situ aku juga ngerasa kayak ternyata oh iya, karyawan itu apa ya, mungkin kita bisa ngasih suggestions gitu, kita bisa kasih saran, tapi at the end of the day banyak keputusan itu masih harus diputuskan dari yang atas lah, atau enggak kayak misal emang nggak bisa karena peraturan perusahaannya itu emang kayak gini gitu, jadi kita nggak bisa, mau gimana pun juga nggak bisa gitu. Jadi banyak banget limitasi yang ada gitu, dan itu yang aku ngerasa kayak padahal aku rasa aku orangnya kreatif banget, misal aku rasa kayak aku banyak ide-ide keren tapi nggak bisa diimplementasikan karena limitasi-limitasi tersebut. Dan aku rasa kayak banyak hal-hal yang sebetulnya aku punya dan aku jago itu nggak bisa keluar waktu aku ngerjain pekerjaan-pekerjaanku itu gitu. Jadi karena alasan itulah aku memberanikan diri untuk keluar, resign dari Tesla ya kan. Bukan karena dipecat ya guys, kemarin tuh ada yang rame di threads kalau nggak salah, pada ngomongin oh ya Evan Haider bla bla, itu kayaknya di layoff deh, tapi bilangnya di resign. Enggak guys, aku beneran resign atas kemauan aku sendiri. Tim aku sedih banget waktu aku bilang aku resign, tapi mereka juga happy karena mereka tahu kalau aku ngejar sesuatu yang aku suka gitu, minat bakatku, dan mereka full support. Manajerku pun nangis, tapi habis itu mereka bikin surprise party, mereka kasih kado-kado lah, mereka nangis di malam itu. Jadi aku nggak di layoff guys. Cuman ya gitu, orang-orang sekitarku waktu itu pada support juga, karena mereka tahu kalau aku pengen mengejar sesuatu yang aku pengen kembangin, aku pengen melakukan sesuatu yang aku suka gitu. Jadi karena alasan-alasan itu aku balik ke Indonesia untuk memberanikan diri. Dan kalau ditanya pekerjaanku sekarang apa, ya aku ada banyak ya. Selain sebagai content creator, aku jadi speaker juga, dan aku juga jadi author juga. Selain itu aku juga jadi investor. Jadi sekarang aku ngerasa aku bisa ngelakuin apa yang aku suka dan membangun hidup yang aku impikan gitu, bersama Caroline juga. Jadi setelah nikah kita tinggal di lingkungan ini, dan guys ini indah banget ya. Aku sekarang ada di Surabaya, ini ada di perumahanku. Setiap sore aku bisa kayak gini ya kan, bisa mancing, biasa mancing di belakang. Ya gitulah, orang-orang kan pada bilang kayak kenapa balik ke Indonesia, sayang banget. Enggak kok guys, Indonesia tuh sebenarnya indah gitu. Ya cuma tergantung kalian aja kayak mau ngebangun hidup yang seperti apa gitu kan. Yang aku nggak suka adalah kalau orang bilang kayak ngapain pulang ke Indonesia padahal di luar negeri lebih bla 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 bla. Maksudnya itu gini loh guys, kalau kalian ngerasa kalian cocok tinggal di luar negeri, silakan. Kalian pengen membangun karir, kalian pengen mengejar pendidikan, ya kan, kalian punya ambisi apapun itu, silakan. Mau punya hidup impian di luar negeri, ya go for it. Dan aku 100% dukung itu, aku support. Karena aku suka melihat orang yang mau mengejar mimpinya gitu. Tapi jangan sampai kalian menyalahkan orang dari luar negeri yang mau pindah ke Indonesia. Karena jujur ya, mostly setelah kalian tinggal di luar negeri beberapa tahun, ya mungkin 5-10 tahun, kalian akan ngerti rasanya kalau ternyata Indonesia itu nggak sejelek itu loh gitu. Cuma ya jangan menyalahkan kayak, oh ya ini yang lebih baik, itu yang lebih baik. Enggak guys, jadi setiap orang itu punya pilihan masing-masing, dan nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar juga gitu. Jadi selama mereka mengejar apa mimpi mereka, ya aku dukung itu gitu. Memang betul, aku ngerasa kalau di Indonesia ya, daripada kamu kerja gaji UMR di Indonesia versus kerja di luar negeri yang gajinya UMR sana, ya memang pasti lebih enak UMR sana dong. Karena di sana ya itu tadi, mungkin public transportnya lebih bagus lah, infrastrukturnya juga lebih bagus, dan di sana itu kerasa lebih apa ya, work life balance-nya mungkin bisa dapat gitu. Karena hukum-hukum di sana juga bagus gitu. Tapi kalau buat memulai bisnis atau apapun itu, aku rasa di Indonesia itu jauh lebih enak gitu. Dan at some point juga kalian ngerasa kayak, oh ya ternyata Indonesia itu nggak seburuk itu gitu. Jadi itu yang aku rasakan. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Setiap orang punya keputusannya masing-masing. Jadi
mungkin bottom line-nya adalah aku sekarang bahagia banget tinggal di Indonesia, bisa ngelakuin hal yang aku suka. Di sini aku diundang ke sekolah-sekolah, universitas-universitas, ke panggung-panggung untuk jadi speaker. Aku bisa ngejalanin hal-hal di dunia kreatif yang aku suka juga, dan aku ngerasa sangat bersyukur sekali dengan itu. Jadi mungkin pelajarannya adalah itu ya. Apakah Indonesia lebih baik atau luar negeri lebih baik? Nggak bisa bilang begitu juga. Karena tiap orang pasti beda-beda. Yang dicari itu beda-beda. Dan itu nggak bisa sama, guys. Kalau kalian mungkin suka dingin ya, go for it. Mungkin luar negeri lebih bagus. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka kehangatan gitu. Jadi itulah alasan aku pulang ya, guys. Aku pulang itu bukan berarti aku gagal. Tapi justru aku mau mengejar mimpiku. Aku udah dari fase yang berbeda. Kalau dulu mungkin aku mengejar ambisiku untuk mengejar pendidikan, membangun karir, mencapai achievements. Ya mungkin itu udah terlewat. Dan aku sekarang ada di lembaran yang baru. Jadi bagiku yang terpenting sekarang adalah keluarga, membangun hidup yang baru, which is di dunia kreatif, content creator, dan sebagai investor juga di Indonesia. Dan aku memulai lembaran baru juga dengan Caroline. Kita tinggal di perumahan ini sekarang, tinggal di kota yang aku inginkan gitu, di lingkungan yang aku pingin juga. Dan kita barusan adopsi kucing juga. Jadi aku nggak pulang sebagai orang yang gagal, tapi aku membangun chapter baru. Dan ini adalah hidup yang aku impikan, dan aku merasa sangat-sangat bersyukur sekali bisa dapat kesempatan seperti ini. Jadi mungkin pesan buat kalian adalah, kalau kalian punya hidup yang kalian impikan, go for it. Tapi tiap orang itu beda-beda. Jadi ini bukan cerita tentang meninggalkan Jerman, tapi ini cerita tentang memulai hal yang baru. Oh ya, buat pertanyaan apakah tinggal di Jerman itu masih worth it di tahun 2026, aku akan bahas itu di video berikutnya. Karena kalau di sini akan jadi kepanjangan. Thank you guys, thanks for watching. Peace. Oh ya, sama satu hal guys, makanan-makanan di Indonesia itu enak banget. Sekarang aku bisa makan pecel di pagi hari, sarapan pakai pecel itu wow, luar biasa nikmatnya guys. Dan itu kan yang nggak bisa didapat kalau tinggal di luar negeri.